Bye lo, Mon. Bye lo, Del. Mon, lu bantuin dong. Lo masa ngerjain beginian aja minta dibantuin, manja banget lo. Daripada gue minta duit, mendingan gue minta bantuan, ya, Pan? Udah sini, gue bantuin. Ya, lo angkatin. Nanti gue masukin talinya lewat bawah. Beres, Del. Iya. Nah, Ngomong-ngomong, lu udah sarapan belum? tadi pakai roti. Aduh, berat banget sih, Del. Isinya apa aja sih? Ya macem-macem, Mon. Ada yang isi kacang, isi coklat, isi durian. Banyak. Yang gue tanyain tuh isi kardusnya, bukan isi roti. Oh, ini pakai pakaian bekas. Kan Pak Kosan mau sumbangin ke panti asuhan. Yang disumbangin buat gue ada nggak, Del? Ada, Mon. Tenang aja, udah disiapin. Asik. Emang gue mau dikasih apa, Del? Kawat. Kawat. Buat apaan? Iya, buat magerin gigi lo biar nggak nyebar kemana-mana. Emang gigi gue tanaman liar. Iya, Pak. Iya, Pak. Dah. Dah. Mon, lo dipanggil Pak Kosan tuh. Gue tahu. Tangan gue nih ya. Temennya nggak mau, Pak. Dah. Tangan gue nih. Neni, yang rapi dong. Jangan kayak begitu. Ya, Pak. Nen, yang dirapkan itu bukunya, bukan pakaian kamu. Memangnya kamu mau dikirim ke panti asuhan juga? Hah? Mau? Ya boleh-boleh aja sih, Pak. Cuman Bapak juga ikut tinggal di sana ya. Enak aja. Pak Kosan, tali rapiannya habis. Lah, perasaan tadi masih ada 10. Itu dibuat main sama temon. Maaf, Pak. Datangnya telat. Habis tadi tangan saya keikat jadi satu, Pak. Sama kardus pakaian. Makanya kalau ada orang kerja, jangan main tali. Siapa yang bilang saya main tali? Tangan saya keikat, Pak. Itu pakai apa? Pakai tali. Itu mah sama aja lu main tali, Mon. Nen, lo itu mainin kardus. Tapi tadinya ngikut. Ini juga gara-gara Abdel nih. Gara-gara gue. Kalau tangan gue nggak diikat, berarti gue nggak main tali dong. Udah. Sekarang kamu beli tali, Mon. Nih, uangnya. Maaf, Pak. Beli talinya yang panjang apa yang pendek? Lah, mau di mana-mana juga yang namanya tali itu panjang. Kalau yang pendek? Kuntet. Emang kampret tuh si Abdel. Udah tau gue yang diikat. Malah gue yang dikira main tali. Paling bokis tuh Abdel. Mulutnya lebih tajam daripada pedang. Loh, itu kebuka. Pasti si Udin tadi keluar lupa nutup pintu nih. Brengsek nih si Udin. Loh, kok ada kereta bayi? Siapa yang punya tuh? Hah? Ada penunggunya. Kirain pohon beringin doang yang ada penunggunya. Kereta bayi juga ada penunggunya. Bayinya siapa sih? Oi! Halo? Bayi siapa nih? Kok nggak ada yang ngakuin sih? Bayi. Lu lagi main tak umpet ya sama temen-temen lo? Cakep juga nih, Bayi. Temon jadi inget waktu Bayi dulu. Kayak kamu. Nanging, nanging. Dek, ini muka Pak Temon, bukan kloset. Yang sembur aja. Asin lagi. Nang ning nang ning no, nang ning nang ning no, nang ning nang ning no. Ya ampun si Temon. Lu kan disuruh Pak Kosan beli tali. Kenapa lu beli bayi sih, Mon? Gue nggak beli bayi. Nah itu buktinya di kereta dorong itu isinya bayi kan? Itu tali apa bayi? Bayi yang mirip tali. Ya ampun, Mon. Mon
ini bayi beneran, Mon? Ini bayi beneran? Bukan, bayi cadangan. Iya bayi beneran lah. Ini bayi siapa? Nggak tahu. Tadi gue tanyain nggak ngaku. Ini maksud lo apaan sih, Mon? Tadi waktu pas gue mau beli tali, di depan pagar ada kereta bayi. Terus bayi siapa lo? Dia nggak ngaku. Ya udah gue bawa aja ke sini. On banget sih otak lo, bener-bener on ya. Lo pikir nih bayi bisa buat ngiket kardus apa? Ya emang nggak bisa sih. Terus kenapa lo bawa kemari? Hah? Oh iya ya, harusnya tadi bayinya gue bawa ke polisi ya, Nen. Polisi juga nggak bisa buat ngiket kardus. Bukunya kenapa dibungkusin? Biar nggak dilalerin. April lucu deh. Kata-katanya. Mukanya. Kayak apa? Kayak Teles Bogor. Ini bagi satu ya, Om, bukunya. Jangan. Ini juga bagi satu ya. Randy jangan balikin dong, ulangin. Cindy, Randy, pulangin bukunya. Cindy minta satu ya, Pi. Randy juga ya, Pi. Ini buku buat saudara-saudara kita yang di panti asuhan. Biar mereka bisa belajar dan bertambah pintar. Tapi nanti Cindy sama Randy dibeliin bukunya sendiri-sendiri ya. Yang kayak gini, Pi. Iya, nanti papi beliin sayang ya. Sekarang balikin bukunya. Nih, Om. Cara kayak gini. Del! Del, keluar sebentar, Del! Abdul udah keluar belum? Ya ilah rengginang, kenapa lo yang keluar? Aku manggilnya Abdel. Ngumpet dulu, sana. Buruan. Oh, belum keluar. Belum. Oh iya. Sampai kelupaan bayinya. Iya bener. Cumi dulu, tahuan ntar. Abdel! Keluar sebentar. Masih, Nen? Teriak-teriak kayak Tarzan betina aja lo. Ngomong sebentar. Kalau cuma mau ngomong sebentar, ngapain teriak-teriak manggil gue sih? Lo kan bisa ngomong sebentar, selesai masalah. Maksudnya gue ini mau ngomong secara dewasa sama lo. Kalau kata-kata di kantong susu tuh adult. Oh, akhirnya lo buat terima cinta gue juga kan. Kena lo, Nen. Bukan itu. Yang gue mau tanyain itu, lo pernah nggak menghamili seorang perempuan, terus lo tidak bertanggung jawab, terus perempuan itu melahirkan, terus perempuan itu menaruh bayinya depan rumah seolah-olah ingin supaya lo yang mengasuh anak itu. Benar? Jujur aja, Nen. Gue emang pernah jadi bayi. Tapi sumpah, gue nggak pernah dibuang sama keluarga gue. Pertanyaannya bukan itu. Maksud gue itu, lo pernah nggak ngambilin perempuan, terus lo nya itu nggak mau tanggung jawab. Nen, gue nggak pernah ngambilin cewek, sumpah. Tapi cita-cita untuk ngambilin cewek emang ada. Oh iya, jadi lo pernah bercita-cita untuk mengambil perempuan? Ya iyalah, gue kan nanti bakal kawin. Dan calon istri gue itu cewek. Dan nanti gue harus memilih dia. Dan Stop! Hei, terlalu panjang hei-nya ya. Dannya sudah cukup. Habis waktunya. Intinya, memang lo tidak akan pernah mengakui bahwa lo pernah mempunyai hubungan gelap alias blind. Oke? emang gue gak pernah ngambilin cewek kok. Oke, kalau begitu. Kalau lo nggak mau mengakui. Teman! Teman! Come here. Oke, para penonton, saya akan membawakan sebuah. Kerupuk kuda, kenapa lo doang yang muncul, bayinya mana? Banyak. Maaf, kesalahan bukan pada Anda. Ya, siapakah yang ada dalam kereta dorong ini? Kaget kan lo? Hah? Mon, ini kenapa bayinya bisa begini? Kemari. Kemari, sini. Kenapa bayinya jadi begini? Hah? Ini kenapa bayinya keluar taring? Hah? Tenang, Nen, tenang. Itu bukan taring. Itu apaan putih-putih yang di mulutnya?
Sisa gumoh. Ini mulut lo. Ini sisa taring. Udah kenceng, udah beres semua. Tinggal kirim. Pak, Hah? Bapak harus keluar sekarang. Kamu tuh ngomong apa sih, Del? Bapak harus keluar sekarang. Yang jadi majikan di sini adalah saya. Mana ada supir mengeluarkan majikan? Maksud saya Bapak keluar kamar sekarang. Oh, keluar dari kamar. Emangnya ada apa? Itu si Temon nemu bayi. Kamu bayi? Iya. Ada siapa dia? Wah, itulah Pak. Ini bayi kayaknya berbakat jadi agen rahasia. Kok bisa gitu, Del? Saya udah tanya siapa namanya, siapa bapaknya, siapa ibunya, di mana tinggalnya. Dia nggak mau ngaku, Pak. Terus? Bapak punya kabel listrik gak? Buat apa, Del? Buat nonton Temon. Agen ada-ada aja pakai nemu bayi segala, bikin masalah, Pak. Tante Neni, bikin susunya buruan dong. Adanya aus nih. Iya sebentar ya nak ya. Tante Neni buatin susu dulu ya nak. Tuh, Pak, bayinya. Yang berdiri? Bukan yang di atas meja, kalau yang berdiri banci. Mon, bayi siapa ini, Mon? Tanya aja sama yang bersangkutan, Pak. Jangan, aku aja. Jadi laki-laki nggak usah pengecut begitu. Mon, kamu temukan di mana bayi ini? Di depan pintu gerbang, Pak. Ibunya? Kamu tinggal mana? Kalau kamu nggak kenal ibunya, kenapa sampai kamu buat dia melahirkan bayi ini? Bukan bayi saya, Pak. Aku aja udah, Mon. Del, ini bukan bayi gue. Orang gue ketemunya di depan pintu gerbang. Apa buktinya kalau ini bukan bayi lo? Lu lihat dong mulutnya, sama nggak mulut gue? Iya juga deh. Mulut bayi ini normal. Kalau menurut kamu? Lebay. Ya ampun sih Temon. Ini bayi apa ketupat sayur sih? Kenapa? Lo kebangetan dia masa lo bungkus pakai serbet? Ada popok. Tapi jangan bungkus pakai serbet gitu dong. Terus bungkus pakai apaan? Tepeluk meja kan ada. Mas, Bang. Danilu, cilupa, cilupa. Tapi bayinya tersenyum tuh. Mana? Kok nggak kelihatan senyumnya? Kan masih kecil, Pi. Iya, karena masih kecil, jadi senyumannya juga kecil, Pi. Kak Cindy sama Kak Randy kalau ngomong lucu-lucu ya. Pi, nama bayi ini siapa? Nggak tahu. Soalnya papi belum ketemu orang tuanya. Cindy tahu namanya siapa? Inang. Tahu dari mana? Tadi papi panggilnya Inang Ining, Inang Inung. Oh iya, berarti namanya kalau nggak Inang, ya Ining atau Inung, ya kan, Pi? Tos kalian aja lah. Nang Nino, Nang Nino. Pak, saya mau bicara sebentar, Pak. Sebentar ya. Mau bicara apa, Den? Saya mau mengaku, Pak. Nah, akhirnya kamu ngaku juga kan? Tapi Bapak jangan bilang sama siapa, nanti Bapak juga yang malu. Oh, tenang. Rahasia kamu aman. Udah, kamu bicara aja. Menurut pengakuan saya, wajah bayi itu mirip sama wajah Pak Kosan. Jangan-jangan dia anak Bapak ya? Ini Bapak kaget ngaku atau kaget nolak nih? Kaget tersinggung. Kalau gitu, Bapak jangan deket-deket saya. Nanti tangan kita bersinggungan. Lu apaan sih, Nen? Pakai nyirat-nyirat gue gini. Ini kan masih siang, Nen. Kalau mau ntar malam aja, sepi. Otak lo ngeres sama kayak bibir lo ya. Gua ngajakin lo kesini tuh buat ngomongin sesuatu yang rahasia. Ah, gue tahu apaan yang lo mau omongin. Apaan coba? Akhirnya lo ngakuin juga kan kalau bayi itu bayi lo. Ini nih otak lo sebenarnya terbuat dari tepung apa paralon sih? Hah? Emang kenapa? Kenapa lagi? Denger ya, Bang. Kalau itu anak gue, seharusnya lo tahu gue itu hamil, ya kan? Ini gue udah kerja setahun di sini, lo lihat kagak gue hamil? Ya udah, kalau gitu sekarang kita kerjasama aja biar lo hamil. Bravo, bercanda ya. Ada kaca dong di becengan. Kita mau kerja sama. Oh, ya kan ada kan kos.
Kosan. Ya udah, kalau lu nggak mau sama gue, ngapain lo ajak gue kesini? Tunggu dulu dong, emosi mulu sih hidupnya. Gue tuh ngajakin lo kesini karena gue punya kecurigaan kuat yang meragukan. Ya elah, Nen, kalau masih meragukan itu bukan kecurigaan yang kuat, tapi keraguan kuat yang mencurigakan. Nah, terserah lah apapun itu istilah lo ya. Gue punya kecurigaan, itu anak mirip banget deh sama Pak Kosan, ya enggak? Iya kan? Jadi ya Mon ya, gue rasa tuh anak tuh itu hasil hubungan gelapnya Pak Kosan dengan seorang perempuan yang kayaknya sakit hati banget sama Pak Kosan. Makanya tuh anak ditaruh depan rumah, biar Pak Kosan yang ngerawat. Begitu bukan? Lo tuh mengada-ada, Nen. Gimana maksudnya? Lo kan tahu sendiri, Pak Kosan itu paling takut sama yang namanya gelap. Jadi nggak mungkin Pak Kosan itu melakukan hubungan gelap, Neni. Melakukan hubungan remang-remang, itu mungkin. Saya berani bersumpah, bayi itu bukan bayi saya. Karena saya tidak pernah menjalin hubungan gelap dengan perempuan manapun sehingga membuahkan bayi. Jelas? Nah, bagaimana dengan kamu, Abdel? Saya baik-baik aja, Pak. Tapi pencernaan saya sedikit terganggu. Itu gara-gara makan sambal kegigit cabenya. Yang saya tanyakan, apakah kamu berani bersumpah? Sumpah, Pak, itu bukan anak saya. Orang saya belum pernah ngambilin siapa-siapa. Mon, Hadir, Pak. Mon, apakah kamu berani bersumpah kamu bukan bapak dari bayi itu? Berani, Pak. Siapa takut? Tapi tanya dulu si bayi. Berani nggak dia bersumpah juga? Kalau dia itu bukan anak saya. Aduh, udahlah. Pokoknya begini ya, kesimpulannya itu memang kalian bertiga itu tidak ada yang pernah merasa kalau kalian itu bapak dari bayi itu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa itu bayi dibuang di rumah ini? Ya kalau dibuang di rumah sendiri bukan dibuang dong namanya. Apaan? Dianterin. Lah, ngaco. Bukan itu jawabannya. Jawabannya itu ibunya berharap supaya bayi itu ketemu dan dirawat oleh bapak kandungnya. Itu. Jangan-jangan bapaknya lu sendiri, Nen. Dia kan cewek, bukan cowok. Tapi kan sudah jelas, di sini tidak ada yang menjadi bapaknya. Terus siapa dong yang pantas dicurigain? Tunggu sebentar deh. Pria dewasa di rumah ini kan bukan cuma kalian bertiga kan? Tapi ada satu pria lagi nih yang sering mondar-mandir di rumah ini nih. Siapa? Udin. Jadi sekarang gue dituduh nih sebagai bapaknya Udin. Oke, terlaluan lu semua. Mau ngapain lo? Gue mau nyari Udin. Mau ngapain? Gue mau tanya sama si Udin. Apa benar dia anak gue? Kalau benar, Dia harus manggil gue papa dong. Dari mana lu, Din? Lu Mon, ini gue disuruh beli asinan sama Pak Kosan. Dari kemarin Pak Kosan minta asinan mulu, kayak orang idam aja. Untung gue dapet di pasar Kramat Jati. Din, ngomong-ngomong soal ngidam, lu pernah nggak punya cewek yang waktu hamil ngidam sesuatu? Belum. Hah, apa gue cariin cewek yang lagi hamil nih? Ah, nggak usah. Ceweknya tuh udah melahirkan sekarang. Dan bayinya ditaruh di pintu gerbang. Supaya lu yang mungut. Kok gue yang mungut, Mon? Ya kan lu bapaknya. Enak aja. Mon, gue nggak pernah ngambilin cewek. Kalaupun gue ngambilin cewek, gue nggak bakalan kabur. Bakalan tanggung jawab. Bakalan ngumpet. Sekarang juga harus selesain. Gue disuruh beli asinan nih sama Pak Kosan. Gue antar dulu sama Pak Kosan ya. Ntar aja udah. Masalahnya asinannya udah ditunggu. Ah, masalah ini juga udah asin dari tadi. Emang masalah apa sih? bayi. Ada apa dengan bayi? Tuh bayi nasibnya dari tadi sampai sekarang masih asin. Lo harus ngakuin, lo kan bapaknya. Ih, bayi apa lagi sih, Del? Dari tadi gue dedesek sana sini. Apaan sih? Udah lo ngaku aja, lo pernah berhubungan sama cewek kan? Sampai cewek itu hamil, terus ngelahirin bayi, terus lo nggak mau tanggung jawab, akhirnya tuh bayi dibuang ke sini. Iya pan, ngaku lo. Gue nggak sampai mikir omongan lu, Del. Asal lu tahu ya, gue ini cowok suci, baik hati, sopan, lemah lembut, tidak sombong, rajin menabung.
Nggak bakalan gue berbuat keji seperti itu. Berani sumpah demi apa lo? Demikianlah pengakuan saya, Pak. Lo manggil gue bapak? Habis lu dari tadi nginterogasi kayak polisi narkoba aja. Gue bukan polisi narkoba, Terus polisi apaan? polisi tidur. Waduh. Buat apa tuh mangkok? Ya buat tempat asinan lah. Masa buat gantungan kunci? Udah asinan mah gampang, Din. Ada hal yang lebih penting lagi yang lo harus selesaikan. Urusan apaan? Urusan anak. Lo harus mengakui dan juga lo harus merawat tuh anak. Maksud lu apaan sih? Lu ngomong soal apa nih? Gue ngomongin soal anak yang ditemuin sama si Temon, Udin. Ya ampun. Jadi yang ditemukan Temon ada 3. Temon bilang dia nemuin bayi. Abdel bilang juga nemuin bayi. Sekarang lu bilang. Pas kan 3? Gimana sih, Din? Bayinya 1. Cuman yang harus bertanggung jawab itu ada 4 orang. Lu, Pak Kosan, Abdel, sama Temon. Begitu. Oh, Pak Kosan aja deh. Kan jelas gue bukan bapaknya bayi itu. Din, lo jangan pastiin dulu kalau lo bukan bapaknya. Mendingan lo ingat-ingat dulu. Siapa tahu lo pernah ngejalin asmara sama perempuan. Bener tuh, mendingan lo ingat dulu dah. Kalau hubungan asmara, gue nggak pernah, Del. Tapi kalau hubungan asrama, pernah. Tepatnya asrama polisi. Tapi dia itu cowok. Nah, mungkin dia tuh yang buang bayi. Mana ada sih cowok bisa hamil? Ada, Nen. Lahirnya gimana? Dilepehin. Ada lagi bayinya, Pak. Wah, ada 5 bayi dong. Siapa sih yang beranak? Bayi kok bolak-balik dibuang-buangin. Din, orang yang dosa besar itu adalah orang yang menolak darah dagingnya sendiri. Pak Kosan, kalau daging saya nggak nolak, tapi kalau darah baru saya nolak. Itu kan nggak boleh, apalagi kita makan marus. Haram hukumnya. Kalau benar itu bayi kamu, akuin aja, Din. Rawat aja dia. Soal biaya, biar saya yang bantu. Yang penting, kamu jangan telantarin itu bayi. Kasian. Gimana saya mau ngakuin, Pak? Hamil aja enggak, apalagi miskram. Din, kamu ke kamar saya. Kamu lihat sendiri bayinya. Mirip banget sama kamu. Penyok juga. Belum, tapi ada bakat jadi penyok. Din, tadi gue udah nanya sama bayinya. Halo sayang, bapak kamu namanya siapa? Dia jawab, berarti inisial bapaknya U. Yang bener lu, Mon. Bener, orang gue nanyanya 2 kali. Halo sayang, serius dong jawabnya. Bapak kamu namanya siapa? Berarti kan U inisialnya. Udin dong. Bukan, emang yang inisialnya U Udin doang. Untung bisa. Jadi, itu artinya apa dong? Udah Mon, jangan nanyain gue mulu. Begitu kali maksudnya. Nah, lihat tuh muka si bayi. Mirip kan? Ya ampun. Mirip kamu kan? Udah Din, kamu aku aja. Tidak. Kenapa jadi kayak di sinetron tuh anak? Ada yang nggak beres nih. Pak, si Udin keluar. Saya tahu. Saya belum. Jujur aja nih, kamu akui aja. Itu anak kamu kan? Tenang aja Din, gue gak bakal bilang ke siapa-siapa. Swear. Paling yang udah tahu kan Abdel, Neni, sama nanti gue kasih tahu tetangga-tangga kanan, kiri, depan, belakang. Terus teman-teman lo sama tukang ojek. Ini itu doang yang bakal gue kasih tahu. Itu namanya ngasih tahu ke siapa-siapa, Mon. Oke, urusan mulut temon biar saya yang bungkam.
Tapi yang penting sekarang, kamu akui dulu, itu anak kamu atau bukan? Bukan, Pak. Loh, kalau bukan, kenapa kamu kaget terus kabur begitu melihat bayi itu? Karena wajah bayi itu mirip sama wajah tetangga saya, Pak. Emang tetangga lo ada juga yang dibuang di kereta bayi, Din? Mirip wajahnya, Del. Bukan nasibnya. Oh, tetangga kamu juga punya bayi. Iya, Pak. Gini aja deh, Din. Lo pergi ke tetangga lo lihat bayinya ada di rumah nggak? Ide yang bagus itu, Del. Kalau bayinya ada di rumah, nanti bayi yang di sini bukan bayi tetangga lo. Kalau bayinya nggak ada di rumah, Ya suruh pulang, udah mau hujan. Bang, tuh bayi dari tadi nangis terus. Lo tau nggak artinya apa? Tahu, artinya lapar. Ah, salah. Itu artinya dia sedang meratapi ayahnya. Tuh lo dengerin suara tangisannya. Bagaikan sebuah syair. Syair apaan? Judulnya Ayah. Ayah, teganya dirimu ayah, tidak mengakui aku sebagai anaknya. Percuma kau ayah punya mulut maju, tapi tidak berani mengakui bahwa aku adalah darah dagingmu, garis milik anak. Mulut maju. Itu kan mulut gue, Dan. Udah makanya lo akuin aja, biar diem nangisnya. Gak bisa. Soal kemanusiaan model paksaan begini. Ya udah deh, demi kesetanan. Gue itu bukan setan, gue manusia. Ya makanya ini demi kemanusiaan. Teman, Iya, Pak. itu bayi nangis terus. Kamu berhentiin. Maaf, Pak. Saya kan gak punya ASI. Ah, masa bodoh? Kamu kan yang nemu bayinya. Kamu harus berhentiin nangisnya. Buruan. Aduh, gimana nih, Del? Gue gak tahu cara ngedieminnya. Gampang, Gimana caranya? copotin baterainya. Din. Gimana? Bener gak bayi itu anak tetangga lo? gue habis dari rumah tetangga gue, Del. Nah terus? Rumahnya dikunci. Ya, lo kan bisa lewat jendela, Din. Jendelanya nggak ditutup, Del. Jadi gue susah bukanya. Ya, dasar otak tenggiri. Kalau jendelanya nggak ditutup, lo malah gampang masuk dong. Gampang apanya? Masalahnya jendelanya itu ketutup sama tembok kamar. Itu namanya bukan jendela, Din. Itu namanya lubang angin. Justru itu gue menjauh, Del. Emang kenapa? Takut masuk angin. Ah, angin mana juga takut, Din. Ngeliat muka lo yang penyok itu. Terus gimana masalah tetangga lo? Karena semua pintu ditutup, gue balik dong. Pas gue ngidupin motor, tetangga gue datang. Nah, terus? Ya gue jalan aja pulang ke sini. Ya, Din. Kalau pulang, kenapa lo nggak tanyain? Tanyain gimana? Orang gue lupa bayi yang di sini namanya siapa, yang punya anak gue namanya juga siapa. Nggak ada urusannya, Din. Emang nggak ada yang tahu nama dia siapa. Nggak praktis apa sih? Kalau namanya gak kepanjangan, praktis juga kan? Maksud gue cara kerja lo yang nggak praktis. Del, cara kerja spionase emang gini. Lengkap datanya, baru bertindak. Lo nggak pantas jadi spionase, Din. Atasnya, Spion beca. Hah? Aduh si Temon, lu mah bener-bener OO-nya kebangetan ya Mon ya. Yang gua suruh kan lu beli pisang bayi, bukan pisang goreng. Ya lu kan tadi nyuruhnya gue suruh beli pisang. Tapi lu nggak jelasin ciri-ciri pisangnya. Jadi nggak salah dong kalau gue belinya pisang goreng. Gak salah gimana? Kalau aja udah salah apalagi otak lo. Woi, dari tadi lo berdua gue liatin ribut aja, ada apaan sih? Gimana gua nggak bete? Nih lo lihat nih Del ya. Gue minta beliin pisang buat bayi, dibeliin pisang goreng. Malu, Neng. Si Temon otaknya seupil. Daripada lo upilnya seotak. Nah, udah. Ah, Del tolong beliin itu dong pisang buat si bayinya. Takutnya dia nangis lagi belum makan dia. Gak mau ah. Kok nggak mau deh? Nanti kalau gue beliin pisangnya, gue lagi yang disamping bapaknya. Ini kalau nggak mau, paksa. Del, dia udah balik lagi tuh. Dia udah ketemu sama tetangga gue. Oh, yang mukanya mirip sama bayi itu? Bener, Del. Hasilnya gimana, Din? Ternyata dugaan gue bener. Bayi itu emang anaknya dia. Bayi itu bukan anaknya dia. Tuh. Maksudnya dugaan gue bener-bener salah.
anak tetangga gue itu masih di rumah, gak kemana-mana kok. Nggak dibuang. Enggak, gue kasih saran tetangga gue, gue malah mau ditonjok. Emang lu kasih saran apaan, Din? Gue bilang, loh Bu, kok anaknya masih di rumah? Dibuang aja. Laki dia marah, gue mau ditonjok. Terang aja, kalau gue jadi lakinya ibu itu, udah gue tonjok beneran lo, Den. Kalau gue yang jadinya laki ibu itu, Udin gak gue tonjok. Ngapain? Gue staples mulutnya. Apaan, Den? Pakai tonjokan. Mau lu? Silakan Bu, silakan duduk. Ya, terima kasih. Saya jadi bingung mau duduk di mana. Lah, duduk di meja juga boleh Bu. Mau duduk aja bingung amat. Memang saya lagi bingung, Pak. Saya capek sekali. Saya boleh numpang istirahat sebentar di sini. Ya, boleh Mbak. Tapi ini bener kan rumahnya Pak Kosan? Ya kayaknya sih begitu. Siapa dia? Gak tahu, gue belum sempet nanya lu udah nongol. Tamaan lo. Ibu siapa? Saya Rena, temannya Pak Kosan. Saya lagi kena musibah. Saya mau numpang istirahat sebentar di sini. Oh, temannya Pak Kosan. Teman dekat atau teman jauh? Jauh deket sama aja. Ya beda dong. Ya sama, coba lu lihat di angkot. Jauh deket 3.000 rupiah. Dasar sopir. Gue bukan supir, Terus apa dong? driver. Sama aja. Beda, supir bahasa Indonesia, driver bahasa Inggris. Aduh, gimana sih? Ada tamu kok, malah ribut sendiri. Oh, Mbak mau ikut ribut juga? Ayo, sini aku, biar ribut rame-rame. Oh, syarat. Biar sarap yang penting driver. Mbak mau ikut sarap apa ikut driver? Aduh. Udah kenyang ya? Udah kenyang ya? Gak suka? Ini biskuitnya Kak Randy loh. Kalau nggak ada ini nggak bisa makan. Jangan nangis lagi dong. Udah ya. Oke. Si Pak, Bapak merasa punya teman yang namanya Rena? Rena. Ya, laki-laki suka begitulah Pak. Kalau udah kegep basah, biasa suka pura-pura on. Kamu ngomongnya bener Neni. Rena siapa? Ya Rena, cewek. Iya saya tahu cewek. Kalau cowok namanya Rano. Pak Kosan, ada tamu numpang istirahat. Kamu cewek. Iya Pak. Namanya Rena. Kok Bapak tahu? Dikasih tahu sama Jamblang ini. Oh, enak aja gue bilang jamblang. Lo emang bukan jamblang, Emang apaan gue? kesemek. Iya, halo? Iya, Pak. Mama di rumah Pak Kosan. Iya, tadi Mama hampir pingsan. Iya, udah, Pak. Mama tunggu. Cepet ya, Pak. Ibu Rena, bener ya? Tadi belum jawab pertanyaan saya, Bu. Sebenarnya ibu ini teman dekatnya Pak Kosan atau teman jauhnya Pak Kosan sih? Loh, Mbak Rena? Pak Kosan? Salamannya ntar dulu kali ya. Dia belum jawab pertanyaan saya tuh, Pak. Ibu jawab aja dulu pertanyaannya. Ibu ini teman dekatnya apa teman jauhnya Pak Kosan? Neni, Ya. kamu ini apa sih? Bikin malu saya. Ini istri teman saya. Oh, jadi Mbak ini udah punya suami. Iya, Mbak. Sebentar lagi suami saya datang menjemput saya. Hah? Doni mau datang ke sini? Iya. Mungkin kalau nggak gara-gara musibah, saya sama Doni tidak datang ke sini. Habis sama-sama sibuk sih. Musibah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doni? Lama gak ketemu. Gimana kabar lo? Kabar gue lagi nggak baik, San. Gue lagi dapet musibah. Oke, kayaknya udah jelas kalau dia ini udah punya suami. Kalau gitu saya masuk ke dalam dulu. Ya, Papi? Salah maksudnya. Bapak. Ya. Sorry, pengasuh anak-anak gue memang agak stres. Sama, gue juga lagi stres banget nih sama. Tadi siang kan gue sama bini gue kan jalan-jalan ke mall. Sama baby gue juga. Nah pas kita berdua lagi milih-milih baju nih, tiba-tiba anak gue dibawa kabur sama orang, San.
Itulah yang bikin kita stres. Bayi kita dibawa kabur penculik. Bayi? Iya. Bayi? Iya. Bayi? Iya. Nah, itu dia kamar saya, Don. Masuk aja. Nah, ini bayinya nih. Iya San, bener ini anak gua San. Ya ampun, akhirnya ketemu di sini. Iya sayang. Untuk kamu lebih cinta. Sayangku Pak, anak kita Pak. Iya. Udah nah, Bapak udah cari-cari kemana-mana. Sayang. Aduh San, gua makasih banget ya, lu udah selamatin bayi gue San. Sama-sama, Don. Sebenarnya gue juga nggak tahu kalau bayi ini adalah bayi lo. Yang nemuin pembantu gue si Temon. Malah kita sempat saling curiga. Jangan-jangan di antara kita ini adalah bapak dari bayi ini. Makasih ya, maaf kalau saya ngerepotin. Mungkin kalau anak saya dibawa kabur oleh Pak penculik itu, saya tidak tahu bagaimana keadaan anak saya sekarang. Iya San, gua rasa nih waktu gua ngejar penculik itu, mereka itu khawatir banget. Makanya dia asal nakal aja bayi gua. Terus dia kabur deh sama temennya pakai motor. Dan dia nggak tahu kalau tempat nyembunyiin bayi itu adalah rumah teman papanya. Brengsek banget tuh orang. Loh, Mas, saya yang nemuin bayi situ. Bilang terima kasih enggak, malah bilang brengsek. Hei, nyamber aja kayak bensin. Maksudnya Bapak Doni ini brengsek itu buat penculik anaknya, bukan buat lu, GR. Iya Bang Temon, penculiknya yang brengsek. Kalau Bang Temon sih saya anggap sebagai pahlawan bagi anak saya ini. Ya. Pahlawan apa, Pak? Pahlawan brengsek lah. Gawat Del, gawat. Apaan sih lo gawat-gawat gak ada gajah lewat aja? Pagi-pagi bukan bikin sarapan malah bikin heboh lo Mon ya. Ini Del, bayi. Ah telat lo, bayinya udah diambil sama nyokapnya kemarin. Panik lo telat. Gue nemu bayi lagi Del. Gila lo Mon ya, lo nemu bayi lagi? Panik lu tuh yang telat. Kalau gue mah pantes telat Mon. Gue pernah 2 tahun telat, gak ada yang marah, malah pada segen. Mana ada telat, malah pada segen. Telat apaan tuh? Telat Ibola. Pelatih. Anak siapa lagi tuh? Nah kali ini gue yakin pasti anak lo Del. Mon lo jangan fitnah lo. Cewek aja belum ada yang mau gue colek, masa udah jadi bayi aja. Ya lu lihat dulu dong. Begitu lu lihat, pasti dia ngenalin lo. Halo Papa. Tuh kan ngenalin lo. Kampret lo, ini mah boneka bukan bayi. Tapi boneka bayi. Pegang aja palanya. Masih empuk tuh.